siapkan air putih dalam 1 gelas, kemudian disiapkan, kemudian kondisinya tidak penuh ya, mungkin tidak penuh, kemudian juga hanya dibacakan doa, kemudian diusapkan atau diminumkan ke penderita atau orang yang sedang kena santet atau kesurupan. Pertama adalah bacakan surat Al-Fatihah 1 kali, kemudian tiupkan di atas gelas. Yang kedua adalah bacakan surat Al-Ikhlas 1 kali, berikutnya Al-Falaq, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, dan terakhir ditutup dengan ayat kursi 1 kali, dan itu ditiupkan di atas atau di kepala gelas ya, di atas air ditiupkan. Kemudian setelah itu Anda berdoa atau teman-teman berdoa dengan media air, Allah turunkan kesembuhan serta energi yang dapat menyembuhkan dengan tujuan niat teman-teman doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Teddy Juna Official di dalam acara Teddy Punya Cerita. Apa kabar sahabat misteri? Semoga selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, serta rezeki yang tidak batas. Terima kasih untuk saat ini teman-teman semua sudah mensupport saya dengan 1000 subscriber. Tentunya saya sangat bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kepercayaan teman-teman untuk terus menyaksikan konten-konten dari saya. Spesial konten kali ini, di episode ke-31, saya akan membagikan tips serta cara untuk menyembuhkan atau misalnya menangkal guna-guna maupun santet dengan media hanya dengan segelas air putih. Bagaimana kelengkapan konten yang akan saya sampaikan? Tonton terus tayangan berikut ini. Sahabat misteri, keluarga yang bahagia merupakan keluarga yang dengan utuh anggota keluarganya. Terlepas dari itu, banyak orang-orang yang memang tidak suka dengan kehidupan yang kita miliki saat ini. Bisa jadi salah satu tetangga ataupun teman-teman atau rekan kerja ataupun kolega-kolega bisnis dari sahabat semua tidak semuanya suka dengan sahabat. Tentunya ada yang seperti syirik atau misalnya tidak suka dengan kesuksesan serta kebahagiaan yang teman-teman dapatkan. Di sini saya akan membahas bagaimana pengaruh atau misalnya orang mengirimkan santet ataupun guna-guna ke dalam kehidupan teman-teman. Yang pertama adalah kita akan menyajikan atau kita akan membuat suatu penangkal atau penyembuhan ketika teman-teman diserang atau mengalami hal di luar kasat mata atau yang disebut dengan santet. Nah, ini saya akan cari atau misalnya bagikan ke teman-teman itu hal yang sederhana tapi sangat banyak manfaatnya. Jadi sebelum itu saya bercerita dulu mengenai air. Nah, teman-teman tahu kan air biasa, maksudnya air bening itu banyak sehari-hari kita gunakan untuk minum, mandi dan lain sebagainya. Teman-teman bisa membedakan bahwa air yang ada di rumah dengan air yang ada di tempat-tempat ibadah tentunya berbeda. Kenapa bisa dibedakan? Coba teman-teman rasakan ketika teman-teman berwudu ya, atau misalnya cuci muka di toilet rumah atau di kamar mandi rumah dengan di masjid contohnya. Tentu akan berbeda. Ketika kita misalnya melakukan mandi ataupun wudu di rumah itu berbeda segarnya dengan yang ada di masjid. Nah, ternyata ada beberapa penelitian ya yang menyebutkan bahwa kenapa air yang ada di masjid itu
lebih segar, lebih dingin. Ternyata itu molekulnya itu tidak nyaman, maksud artian teratur. Berbeda molekul air yang ada di rumah, itu saling bertabrakan. Nah, kalau di masjid si molekulnya airnya itu terhitung stabil, sehingga mungkin dari sisi ilmiah itu mendapatkan kesegaran yang lebih. Nah, tentunya itu yang menjadi perbedaan secara ilmiah. Tapi kalau misalnya secara mata batin atau misalnya spiritual, mungkin air yang ada di masjid itu lebih diberkahi, dalam artian tempat itu atau masjid itu tempat sakral ya, tempat ibadah yang sering digunakan untuk umumnya beragama Islam untuk melakukan ibadah, tentunya dengan diiringi oleh doa-doa. Nah, sehingga molekul-molekul air yang ada di dalamnya itu teratur dan tidak saling bertabrakan. Mungkin dari sisi ilmiahnya seperti itu. Dan apa hubungannya dengan santet? Nah, banyak kalangan atau misalnya boleh disebut ustadz atau misalnya peruqyah, itu kadang-kadang menggunakan media air sebagai penyembuhan. Itu hanya disiapkan air putih dalam satu gelas, kemudian disiapkan, kemudian kondisinya tidak penuh ya, mungkin tidak penuh, kemudian juga hanya dibacakan doa, kemudian diusapkan atau diminumkan ke penderita atau orang yang sedang kena santet atau kesurupan. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu adalah yang kedua, cara melakukan penyembuhan dengan media air. Tentunya dengan pertama nyiapkan air bening, air putih, kemudian yang kedua adalah bacakan surat Al-Fatihah 1 kali. Kemudian tiupkan di atas gelas. Yang kedua adalah bacakan surat Al-Ikhlas 1 kali. Berikutnya Al-Falaq, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dan terakhir ditutup dengan ayat kursi 1 kali. Dan itu ditiupkan di atas atau di kepala gelas ya. Di atas air ditiupkan. Kemudian setelah itu Anda berdoa atau teman-teman berdoa dengan media air. Allah turunkan kesembuhan serta energi yang dapat menyembuhkan dengan tujuan niat teman-teman doakan. Jadi seperti itu, boleh air itu diusapkan ke muka yang menderita atau diminumkan atau dimandikan. Jadi itu adalah cara ya penggunaan air sebagai media untuk penyembuhan sihir dan santet. Kemudian yang ketiga adalah kalau misalnya tidak ada yang kena santet ataupun kena sihir, tapi kita melakukan antisipasi. Tentunya selain di konten saya yang sebelumnya dengan media garam, air pun bisa. Tetapi sudah dilakukan dengan doa-doa ya yang tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah air yang sudah didoakan itu bisa dicipratkan ya ke tiap sudut-sudut rumah maupun sekeliling rumah. Dan lebih bagusnya diminum setelah waktu maghrib ya. Kita lakukan setelah sholat maghrib, kita sambil mengaji, sambil tawasulan, kita sediakan air ya di depan kita, kemudian kita doakan, kemudian kita minumkan ke seluruh anggota keluarga dengan tujuan, dengan harapan semoga keluarga kita atau diri kita sendiri dihindarkan dari segala orang-orang yang memiliki niat jahat. Jadi seperti itu sahabat misteri, cara-cara bagaimana menangkal sihir dan santet secara sederhana, kemudian juga bisa dilakukan oleh teman-teman semua, dan saya harap ya bisa dilakukan secara kontinu ya, dalam artian boleh setiap hari, boleh 2 hari sekali, boleh 3 hari sekali, intinya adalah tergantung kebutuhan teman-teman. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk terus menyaksikan konten-konten dari channel Teddy Jun Official, khususnya di acara Teddy Punya Cerita. Silakan teman-teman bagi yang punya pertanyaan ataupun saran serta kritik, tampilkan di bawah ini dengan subjek Teddy Punya Cerita. Terima kasih, mohon maaf dari saya bila ada pernyataan yang memang kurang dan tidak sesuai. Saya sebagai manusia biasa memohonkan maaf sebesar-besarnya. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.